Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di hari ini? Luar biasa. Baiklah anak-anak. Ini pertemuan pertama kalian dengan Ibu? Iya. Maka ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Inseriap, lulusan S1 Manajemen Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Ibu berasal dari Biak. Baiklah, perkenalan singkat dari Ibu. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, ada kalanya kita membuka dengan doa. Untuk itu, ketua kelas yang mana? Oke, ketua kelas. Ibu minta kesediaannya untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, silakan dengar namanya, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Mutiara, Siska, Rahelda, Paulina. Mantap semuanya hadir hari ini ya. Tetap semangat dan rajin-rajin untuk masuk sekolah. Baik, materi pembelajaran kita di hari ini tentang tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Berbicara tentang alam, pegunungan bintang memiliki hutan yang lebat dan iklim yang dingin. Dan juga biasanya pegunungan bintang dikenal dengan negeri di atas awan. Untuk itu, kita sebagai anak-anak pegunungan bintang harusnya bangga berada di pegunungan bintang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian tanggung jawab dalam memelihara alam. Kedua, menjelaskan bentuk tanggung jawab. Ketiga, menjelaskan dampak yang terjadi jika alam tidak dijaga. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian dari tanggung jawab manusia dalam memelihara alam, kalian harus dengar baik-baik ya, karena di akhir penjelasan nanti Ibu akan memberikan satu games atau permainan buat kalian, dan di permainan itu Ibu akan mengajukan pertanyaan buat kalian terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Baik anak-anak, dalam pendidikan agama Kristen menekankan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini terdapat dalam kitab perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28. Dan diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, yang artinya anak-anak, manusia itu bukan pengusaha yang merusak, tetapi pengelola ciptaan Tuhan. Tanggung jawab manusia dalam memelihara alam adalah kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup tempat tinggal bersama. Bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam. Di sini ada 4 bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam. Yang pertama, menjaga hutan, tanah, dan air. Yang kedua, tidak merusak lingkungan sembarangan secara berlebihan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam dengan baik. Dan yang keempat, melestarikan ciptaan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik. Jadi anak-anak, misalnya kalian mau pergi berbelanja di kios ataupun dimanapun, toko atau dimanapun itu, kalian bisa mengambil tas sendiri dari rumah. Sehingga dengan begitu kalian bisa mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Jadi anak-anak, misalnya di lingkungan kalian tinggal ada sampah yang berantakan di lingkungan.
kalian bisa bantu untuk membersihkan sampah-sampah itu. Jadi sampah-sampah yang berhamburan kalian bisa mengumpulkan sampah-sampah itu dan disatukan di satu tempat sehingga sampah-sampah itu tidak berhamburan di lingkungan tempat kalian tinggal. Selanjutnya, dampak yang terjadi jika alam kita tidak dijaga. Yang pertama akan terjadinya banjir. Yang kedua, hilangnya hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, terjadi penyakit karena lingkungan yang kotor. Jika lingkungan kita kotor, maka akan menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri. Jadi, ada kalanya anak-anak, makanya di lingkungan tempat kalian tinggal, kalian harus membersihkan sampah-sampah atau kotoran yang berada di lingkungan kalian tinggal, sehingga lingkungan kalian tetap bersih, sehingga aman dan kalian bisa tinggal dengan tentram. Baik, berbicara tentang alam, kaitan dengan alam yang berada di Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang memiliki alam yang indah, hutan dan pegunungan yang menjadi sumber daya kehidupan masyarakat. Dalam terang iman Kristen, alam tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Karena merusak alam atau hutan berarti melanggar tanggung jawab iman. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat di Pegunungan Bintang. Jadi, anak-anak, kalian harus tahu bahwa masyarakat di Pegunungan Bintang hidup dalam kehidupan kebersamaan, gotong royong, dan berkebun, berburu. Ini merupakan tanda atau nilai kebersamaan yang sejalan dengan ajaran kasih. Ajaran kasih dalam kekristenan berarti saling menolong dan menjaga kehidupan bersama. Baik. Anak-anak, ibu akan memberikan satu games atau permainan buat kalian. Permainannya itu di sini, pulpen ibu ini, ibu akan berikan kepada bangku yang paling pertama, yang di depan. Dan kalian akan menyanyikan satu lagu. Terserah lagu apa yang kalian mau menyanyi. Yang terpenting kalian tahu lagu itu. Semua dalam ruangan ini tahu lagu itu dan kalian menyanyikan bersama-sama. Dan pulpen ini, sementara lagu dinyanyikan, pulpen ini akan dijalankan. Jadi dioper ke teman sebelah, dan seterusnya. Sampai di mana lagu yang kalian nyanyikan ini berakhir atau habis, di mana berarti orang terakhir yang memegang pulpen ini akan mendapatkan pertanyaan dari ibu terkait dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, kita mulai saja permainannya. Ini. Oke, siapa yang terakhir memegang pulpen? Nah, Mutiara. Mutiara, bisa berdiri? Oke. Baik, ibu akan memberikan pertanyaan kepada Mutiara terkait dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Pertanyaannya itu, coba Mutiara sebutkan salah satu bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam. Oke, baik. Terima kasih Mutiara. Jawabannya betul sekali. Baik, anak-anak. Kesimpulan dari materi kita di hari ini yaitu memelihara alam adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan wujud kasih dalam kehidupan sesama. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan sekarang dan masa depan. Dalam pendidikan agama Kristen, mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai pengelola ciptaan. Nilai yang ini sangat
berhubungan dengan kehidupan masyarakat di Pegunungan Bintang dan budaya Ab Iwol yang hidup dekat dengan alam. Jadi anak-anak melalui pendidikan di pedalaman, nilai iman, budaya, dan karakter dapat disatukan untuk membentuk generasi yang beriman, berbudaya, dan peduli terhadap lingkungan. Inilah kesimpulan dari materi pembelajaran kita di hari ini tentang tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di hari ini, kita sebagai penerus generasi muda atau calon anak-anak muda harus memiliki nilai-nilai karakter. Jadi anak-anak, sebagai generasi anak muda, nilai-nilai karakter yang harus dimiliki seperti sikap dan perilaku baik yang berlandaskan keyakinan kepada Tuhan seperti kejujuran, kesabaran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian untuk menjadi pribadi yang sopan dan santun, serta bermanfaat bagi sesama. Jadi inilah nilai-nilai karakter buat kita sebagai generasi muda. Pesan Ibu untuk kalian anak-anak Pegunungan Bintang. Anak-anak Pegunungan Bintang, jadilah kuat seperti gunungmu. Berani untuk bermimpi besar, rajin belajar, hormati orang tua dan guru, bangga pada budayamu, karena kalian adalah generasi yang harus tetap semangat dan pantang menyerah. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita di hari ini. Ibu akan mengakhiri pertemuan kita dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya Inseri Ab, saya siap mengajar, belajar, dan melayani anak-anak Pegunungan Bintang dengan hati. Terima kasih.